Hai sobat alur cerita film, kembali lagi bersama si Lokadiri Review, channel yang bahas film-film India. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas alur cerita dari film Salman Khan terbaru yang berjudul Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, yang artinya seorang kakak dan seorang kekasih. Bagaimana keseruan film ini? Kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Mahapir yang sedang mengintimidasi seorang polisi. Diketahui Mahapir ini adalah seorang mafia. Mahapir di situ meminta bantuan seorang polisi untuk menguasai sebuah tempat di Delhi. Namun polisi ini mengatakan jika pekerjaan itu mustahil dilakukan karena di sana tinggal seorang pria bernama Baijan. Dia tidak mau berurusan dengan Baijan apalagi merebut tempat tersebut. Mahapir dengan kekuasaannya menilai jika polisi itu lemah. Dan dengan kejamnya Mahapir menyiksa polisi itu. Singkat cerita, anak buah Mahapir bernama Tyagi diperintah oleh Mahapir. Dia mendatangi tempat yang dimaksud. Dia pun langsung menanyakan kepada orang-orang di sana, siapakah di sini yang bernama Baijan. Namun ternyata kemudian datang 3 pria bermotor dan mengenakan nama mereka masing-masing. Mereka adalah ketiga adik dari Baijan. तुम तीनों में भाईजान कौन है? इश्क, मोह, लव। ओके, Karena si pria ini kekeh meminta Baijan datang, adik-adik Baijan dan warga kompak memanggil sosok Baijan. Seperti di film India konvensional pada umumnya, Baijan muncul diiringi dengan efek slow motion dan kita lihat aksinya. Di situ Baijan memperkenalkan diri dan berkata jika dia masih bujangan dan orang-orang yang dia sayangi adalah ketiga adiknya. Dia pun menanyakan hal sama kepada semua anak buah Tyagi. Anak buahnya pun bertanya untuk apa menanyakan hal itu. Baijan lalu memperingatkan untuk berbahagialah bersama orang yang mereka sayangi daripada mati sia-sia di tempat ini. Dan setelah menghajar mereka semua, anehnya mereka tidak terluka sedikit pun. Tyagi di situ ketakutan dan terdiam membisu. Di kejauhan Mahapir melihat kejadian ini. Baijan pun berkata setialah kepada yang setia, bukan kepada pengkhianat. Tanpa berkata-kata, Tyagi bersama anak buahnya pun pergi dari tempat ini. Singkat cerita, ketiga adiknya Baijan dimarahi oleh pamannya yang bernama Nadim karena mereka mau menikah tanpa memikirkan perasaan kakaknya. Akan tetapi karena prinsip Baijan yang tidak mau menikah, mereka pun memaksa pamannya untuk menyampaikan semua ini kepada Baijan. Nadim di situ menganggap adik-adiknya itu sudah keterlaluan. Seharusnya mereka sabar menunggu supaya kakaknya dahulu yang menikah. Dengan terpaksa si paman membeberkan fakta yang sebenarnya. Dan ternyata ketiga adik Baijan ini bukanlah adik kandung dari Baijan sendiri. Mereka ditemukan di sebuah panti asuhan dan Baijan sendiri adalah seorang anak yatim piatu. Baijan rela berkorban untuk mereka saat terjadi kebakaran di panti asuhan. Dan sejak saat itu dia pun bersumpah tidak akan meninggalkan ketiga anak ini. Dan dengan sumpah itu, di umurnya yang semakin menua Baijan pun belum menikah. Dari cerita tersebut akhirnya mereka pun sadar dan tidak akan menyulitkan kakaknya tersebut. Singkat cerita, ketiga pacar dari adik Baijan semua sudah tahu fakta yang sebenarnya. Dan mereka pun berniat untuk mundur dari kehidupan mereka. Akan tetapi pamannya pun sadar jika cinta mereka begitu kuat. Mereka di sana punya ide agar Baijan segera menikah supaya adik-adiknya bisa menikah juga. Mereka pun akan mencarikan Baijan jodoh. Pamannya pun teringat seorang wanita bernama Bagia yang diketahui dia adalah cinta pertama Baijan. Dia pun meminta ketiga anak ini untuk menyusul ke kota Mumbai barangkali Bagia belum menikah. Singkat waktu mereka bertiga pergi menuju Mumbai. Dia mencari keberadaan seorang wanita bernama Bagia. Setelah sampai ternyata mereka salah alamat. Tapi tiba-tiba wanita ini mengenali mereka semua. हम गलत जगह पे आ गए। सुनो, इश्क, मोह, लव। Ternyata Bagia sudah berkeluarga dan akan menikahkan anak mereka. Suaminya pun sudah tahu siapa itu Baijan. Mungkin karena Bagia sudah bercerita tentang mantannya itu. Mereka yang tidak mau mengganggu acara kemudian pamit pergi. Tapi tanpa diduga Baijan datang menyusul ke sana. Mereka pun mengenang kebersamaan di masa lalu. Kalau kalian pecinta film India, pasti kalian sudah tahu kalau Salman Khan dan Bagia pernah menjalin kisah asmara dalam film berjudul Maine Pyar Kiya tahun 1989. Dan suaminya pun menerima baik kedatangan Baijan. Kemudian sebelum pulang Baijan menyempatkan untuk berfoto bersama.
Tibanya di rumah, Baijan marah karena pamannya memberitahu tentang siapa itu Bagia. Dia malu disangka mau merebut Bagia yang sudah berumah tangga. Pamannya juga kaget, dia tidak tahu kalau Bagia sudah menikah belasan tahun. Singkat cerita, ketiga adiknya itu berdoa di depan patung dan memohon datangkanlah sosok Bagia yang lain demi kakaknya itu. Dan jika Tuhan mau mengabulkan, maka kedipkanlah matanya. Tapi ternyata patung itu tidak berkedip sedikit pun. Tiba-tiba seorang wanita turun dari taksi dan ternyata gadis ini bernama Bagia. Mungkin doa mereka didengar oleh Tuhan. Tiba-tiba hujan turun dan Bagia dengan sigap memindahkan patung Tuhan itu agar tidak kehujanan. Kalau yang tadi mantan Salman Khan bernama Bagia Sri. Nah, kalau yang ini bernama Bagia Laksmi. Diketahui Bagia ini berprofesi sebagai konservator barang antik. Dan dia akan meneliti barang antik di kota ini selama 1 bulan. Maka dari itu dia membutuhkan tempat untuk menginap selama 1 bulan itu. Adik Baijan yang bernama Lop ini menawarkan tempat kontrakan yang nyaman dengan berbagai fasilitas milik kakaknya Baijan. Singkat cerita, Bagia ditemani Baijan berkeliling melihat isi sekitar rumah. Bagia pun tampak aneh dengan sikap Baijan yang dingin bahkan pendiam. Dan Bagia pun membicarakan sosok Baijan yang tampak menyeramkan. Namun perkataannya itu didengar oleh Baijan sendiri. Dan di lain tempat, Mahapir ditagih janji oleh seseorang karena tidak berhasil menguasai tempat di mana Baijan tinggal. Dia pun berencana mengincar seseorang. Singkat waktu, Bagia dan ketiga adik Baijan sedang berbincang dan menanyakan di mana dia berasal dan bagaimana keluarganya. Bagia pun menunjukkan foto keluarga dan dia mempunyai kakak laki-laki yang sangat sayang kepadanya. Bahkan sehari bisa sampai 15 kali menelpon hanya untuk menanyakan kabar Bagia. Bagia pun bercerita kalau kakaknya itu adalah orang paling ditakuti. Namun dia sekarang sudah berkeluarga dan sangat membenci kekerasan. Bagia kemudian menanyakan balik bagaimana sikap Baijan. Mereka pun berkata jika Baijan bersifat baik, ramah, pendiam dan tidak menyukai kekerasan. Padahal kita tahu dari awal film Baijan adalah orang yang sangat berbahaya. Dan tanpa sadar Baijan sedang menghadapi teror dari seseorang di rumahnya. क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, कांच फूटा है। Karena sama-sama jomblo, ketiga adiknya pun menjodohkan Bagia dan Baijan. Singkat cerita, ketika di pasar mereka berdua bertemu Bagia yang sedang membawa barang antik. Tidak sengaja barang antik itu tersenggol oleh Baijan. Namun dengan sikap dinginnya, Baijan tidak merasa bersalah sedikit pun. Hari-hari pun mereka lalui bersama. Kini mereka saling mengenal satu sama lain. Sekian lama menyendiri, akhirnya Baijan merasakan kembali jatuh cinta. Singkat cerita, Baijan dan Bagia yang sedang berduaan tiba-tiba dihampiri mobil Kijang Innova meluncur dengan kecepatan tinggi yang hampir saja menabrak seorang anak kecil. Beruntung anak kecil dan Bagia selamat berkat pertolongan Baijan. Di lain waktu, ketiga pacar adiknya datang menemui Bagia. Mereka menjelaskan kalau Baijan dulu pernah saling mencintai seorang wanita bernama Bagia Sri. Baijan menolak untuk pindah ke Mumbai bersama Bagia karena lebih memilih ketiga adiknya ini daripada Bagia. Dan sekarang ketiga adiknya ini menolak menikah dan memilih kakaknya Baijan. Baijan pernah bersumpah tidak akan menikah demi adik-adiknya ini. Di situ Bagia pun kaget mendengar Baijan bersumpah seperti itu. Seharusnya Baijan bisa membuka hati kembali untuk orang lain. Mau sampai tua tidak akan menikah. Kasihan adik-adiknya menunggu kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Maka dari itu mereka semua meminta bantuan kepada Bagia supaya Baijan dapat memahami keinginan adik-adiknya itu. Bagia pun di situ memberanikan diri dan membantu supaya Baijan mengizinkan adik mereka untuk menikah. Rupanya hati Baijan sekarang telah luluh. Dia sekarang memberi izin ketiga adiknya untuk menikah. Dan tidak lama Baijan dan Bagia ditinggal berduaan. Berkat sikap dan ketulusan dan pengorbanan sang kakak selama ini, Bagia pun mulai jatuh cinta kepada Baijan. Dan sejak saat itulah mereka pun jadian. Okay, I have to tell you something important. ये क्या मतलब बाल? Kemudian kakaknya memberitahu kalau minggu ini akan diadakan acara syukuran keluarga. Dia berharap Bagia membawa calon suaminya itu ke rumah. Bagia pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Baijan dan Baijan pun setuju. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke Mumbai bersama. Di dalam kereta, Bagia memuji Baijan yang bersifat sama seperti kakaknya yang lembut, tidak menyukai kekerasan. Tapi tanpa diduga tiba-tiba sebuah golok hampir saja menebas kepala Bagia. Beruntung di situ ada Baijan dan langsung menyerang balik serta menghabisi mereka satu persatu. Bagia yang khawatir memberitahu kejadian ini kepada ketiga adik Baijan. Mereka pun datang membantu sampai semua orang yang menyerang Baijan tidak tersisa satupun.
Bagya pun di situ kaget, baru saja dia memuji sikap Baijan, tapi ternyata Baijan lebih-lebih dari sekedar kekerasan, menghilangkan puluhan nyawa orang lain di depan matanya sendiri. Dan ternyata adik-adiknya berbohong tentang siapa sebenarnya Baijan ini. Baijan di situ kecewa kenapa tidak bilang terus terang kepada Bagya sedari awal. Baijan di situ berkata jika ini bukanlah kejahatan tapi sebuah pembelaan. Baijan pun berkata jika ini terjadi kepada kakakmu, apakah kakakmu akan diam saja? Ketika turun dari stasiun saat Bagya terus mengoceh, sebuah kapak hampir saja membunuhnya. Beruntung Baijan dengan sigap segera menangkapnya. Ternyata pelakunya adalah Tyagi, anak buah Mahapir. Dia pun minta maaf kepada Baijan bahwa sebenarnya dia dan anak buahnya mengincar Bagya. Ternyata seseorang bernama Nageswar memiliki dendam pribadi kepada keluarga Bagya. Tyagi di situ menyarankan Baijan menjauhi Bagya dan keluarganya karena Nageswar memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tapi bukan Salman Khan namanya jika dia mundur. Bahkan jika Tyagi adalah orang paling jujur di muka bumi ini, Baijan tidak takut sedikit pun kepada siapa saja yang berani mengusik kehidupannya. Dari situ Baijan meminta Tyagi untuk memberikan segala informasi tentang Nageswar. Bagya pun takut gara-gara dirinya, Baijan dan ketiga adiknya menjadi terlibat. Maka dari itu dia meminta Baijan meninggalkannya. Tapi lagi-lagi Baijan dengan jiwa kesatrianya tidak akan mundur satu langkah pun, dan akan selalu melindungi Bagya meskipun nyawa taruhannya. Singkat cerita mereka sampai di rumah Bagya. Terlihat acara syukuran digelar secara meriah. Rupanya demi Bagya, Baijan rela memotong rambut gondrongnya. Baijan pun berkenalan dengan kakak Bagya bernama Balakrishna. Di situ Balakrishna mengingatkan agar Baijan menjaga adik kesayangannya itu. Di hari yang sama, ternyata nenek dari keluarga Bagya tersadar setelah koma selama 8 tahun. Dia pun merestui Bagya bersama Baijan. Namun ketika mereka makan siang, ternyata sang nenek sudah berpulang untuk selamanya. Di situ Baijan khawatir jika kedatangannya membuat kesialan di keluarga ini. Tiba-tiba Tyagi melaporkan kalau Nageswar akan melakukan penyerangan ke rumah keluarga ini, dan Baijan berjanji akan mengurus hal ini. Dan Mahapir di situ memberitahu Nageswar bahwa yang melindungi Bagya dan membunuh orang-orangnya di kereta adalah Baijan. Singkat waktu Baijan ditemui oleh Nageswar dan pasukannya yang cukup banyak. Nageswar di situ meminta Baijan jangan ikut campur masalahnya. Akan tetapi karena Bagya adalah calon istrinya, mau tidak mau masalah ini adalah masalahnya juga. Tanpa rasa takut, Baijan di situ berkata jika dia ingin menguburkan kapaknya Nageswar. Nageswar pun curhat kenapa dia membenci Balakrishna. Rupanya Nageswar adalah 3 bersaudara dan memiliki seorang ayah seorang pebisnis kopi. Nageswar yang saat itu berjualan narkoba memanfaatkan bisnis ayahnya untuk menjual narkoba. Namun sayang di perjalanan mereka dirazia dan yang jadi tersangka adalah ayahnya sendiri. Nageswar yang tak terima membunuh polisi yang menangkapnya. Keluarga polisi ini pun mengadu kepada Balakrishna yang saat itu adalah orang paling kaya dan paling terhormat. Tapi sikap Balakrishna tidak akan membiarkan kejahatan dan narkoba merusak kotanya. Meskipun Nageswar memohon ampun sekalipun, tetap saja dia akan memenjarakan ayahnya itu. Ketika ayahnya digiring, tiba-tiba ayahnya terkena serangan jantung hingga meninggal saat itu juga. Sejak saat itulah Nageswar menyimpan dendam yang sangat dalam kepada Balakrishna. Dari cerita itu Baijan tidak simpati sedikit pun kepadanya, malah menyalahkan Nageswar yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Kenapa malah mengincar keluarga Balakrishna? Andai saja Nageswar tidak melibatkan bisnis ayahnya untuk berjualan narkoba, mungkin semua tidak akan seperti ini. Dan Baijan berkata jika balas dendam ini bukan untuk kematian ayahnya, melainkan untuk ego, arogan, dan sifat sombong yang dia miliki. Sebetulnya mudah saja buat Baijan untuk menghabisi mereka semua di sini. Akan tetapi dia tetap sabar dan mencoba memahami keinginan Nageswar. Dan Nageswar pun berkata jika Baijan ingin menguburkan kapaknya, maka dia meminta agar Balakrishna datang bersujud minta maaf sambil mencium kakinya. Singkat waktu malam pun tiba. Tyagi melaporkan kalau anak buah Nageswar sudah berada di sekeliling rumah Balakrishna. Baijan pun tidak habis pikir sampai tega berniat menghabisi keluarga ini. Dia kemudian bertanya kepada Tyagi, siapakah orang yang bisa menghentikan Nageswar? Tyagi pun bilang hanya ada seorang pria bernama Rodiana yang katanya menghilang sudah beberapa tahun lamanya. Dan benar saja seketika Baijan dan ketiga adiknya berperang hingga semua habis dibantai mereka. Melihat kejadian ini, Bala sangat kecewa. Dia berkata mau agama atau berbeda kasta sekalipun dia tidak masalah asalkan adiknya Bagya tidak menikah dengan seorang penjahat. Dia mengizinkan Bagya untuk menikah tapi dia tidak akan pernah ikhlas sampai kapanpun. Bagya kemudian menjelaskan kalau tanpa dirinya mungkin malam ini mereka semua akan mati.
Dan Bagya berkata jika ada seseorang yang ingin mengincar dan menyakiti dirinya, yaitu Nageswar. Seketika semuanya pun terdiam. Baijan lanjut menjelaskan jika dia sudah bertemu dengan Nageswar, dan dia meminta agar Bala datang ke hadapannya dan bersujud memohon maaf sampai mencium kakinya. Bala pun di situ bersedia melakukannya demi kehormatan keluarganya, dan siap menghadapi penghinaan setiap hari asal keluarganya tidak menjadi korban. Semua di situ sangat kecewa dengan keputusan Balakrishna. Tapi di situ Baijan memuji Bala yang dimana seorang pria berprinsip dengan mengutamakan keluarga daripada mengutamakan ego dan dendam, karena sebuah dendam hanya akan melahirkan dendam lain di kemudian hari. Dia adalah sosok seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya, sosok kakak yang baik untuk adiknya, dan sosok suami yang baik untuk istrinya. Di sebuah ruangan terlibat perdebatan antara Bagya dan Baijan. Bagya takut jika Baijan dan kakaknya tewas di tangan Nageswar. Bahkan Bagya bersedia untuk berkorban asalkan Baijan dan kakaknya tidak menjadi korban. Tapi kemudian ibu Bagya datang dan berkata jika dia percaya dengan Baijan. Ibunya pun berdoa supaya Nageswar bisa merubah pikirannya. Tapi jika tidak, maka ubahlah pikiran Balakrishna. Singkat cerita, Nageswar dan Bala akhirnya dipertemukan dengan kerendahan hati dan jiwa yang ikhlas. Bala pun bersujud kepadanya, sedangkan Baijan hanya bisa terdiam sambil menangis. Di perjalanan pulang, Balakrishna minta maaf kepada Baijan karena sudah beranggapan Baijan sebagai orang jahat. Dan ketika pulang, Bagya senang karena Balakrishna tidak jadi marah kepada Baijan. Dirasa ini sudah selesai, Bagya pun memeluk Baijan dengan penuh bangga. Di lain tempat ternyata Nageswar tidak sungguh-sungguh memberikan maafnya kepada Bala meskipun dia sudah bersujud di kakinya. Kemudian rombongan Toyota Fortuner yang masih kredit datang begitu banyak ke rumah Balakrishna. Nageswar di situ memerintahkan dua saudaranya untuk membantai habis semuanya sambil mendengarkannya di handphone. Dan mereka semua menembakkan senjata dengan ratusan peluru yang menghabisi keluarga ini sampai tidak tersisa satupun. Kicik suni hai. अरे कहाँ हो तुम? Tapi rupanya itu adalah mimpi. Baijan yang mendapat informasi dari Tyagi kemudian menyampaikan kembali kepada Bala agar segera meninggalkan kota ini karena Nageswar akan menghabisi keluarga mereka. Dan benar saja, Nageswar di situ tak percaya keluarga Bala sudah tidak berada di rumah. Dia pun segera menghubungi Mahapir dan Nageswar akan datang ke kota Delhi. Sesampainya di kota Delhi, Baijan mengungkapkan kepada ketiga adiknya kalau kita bersaudara melebihi dari apapun. Baijan pun bangga dengan ketiga adiknya tersebut. Dan sebelum mereka menikah, di situ Baijan mengatakan fakta yang sebenarnya jika mereka bukanlah adik kandung dari Baijan. Mereka sejak kecil ditemukan di panti asuhan. Namun ternyata mereka sudah tahu semuanya dari Paman Nadim. Dan mereka pun ikhlas dan tetap akan menganggap Baijan adalah sosok kakak terbaik bagi mereka. Dan Bagya yang menguping bangga dengan calon suaminya itu. Singkat waktu, acara pernikahan Baijan dan ketiga adiknya pun digelar. Tapi tanpa diduga di tengah kebahagiaan ini, sebuah bangunan tiba-tiba runtuh dan hampir saja menimpa orang-orang di sana. Dan ternyata itu adalah perbuatan Nageswar. Dan Tyagi yang selama ini menjadi informan bagi Baijan mengatakan jika selama ini perkataan Baijan benar. Setialah kepada yang setia, bukan kepada pengkhianat. Tyagi pun tewas seketika dan pertarungan pun dimulai. Nageswar pun melepaskan tembakan yang hampir saja merenggut nyawa Muni, anak Balakrishna. Tapi Paman Nadim rela berkorban untuk mereka. Balakrishna di situ mencoba menghadapi mereka semua dan menyuruh Bagya untuk menghindar. Seperti biasa, ibunya pun berdoa agar merubah hati Nageswar. Tapi jika tidak bisa, maka ubahlah hati Balakrishna. Dan ternyata sang Anaya Balakrishna adalah sosok Raudiana yang telah hilang. मेरे बेटे को बदल दे। मेरा बाला ही राउडी अन्ना है। अन्नाया ही राउडी अन्ना है। Baijan yakin bisa menghadapi itu semua dan dia adalah sosok macan yang tertidur. Seketika salah satu saudara Nageswar tewas hanya dengan satu gerakan saja. Setelah kejadian ini, kedua saudara Nageswar yang lain tewas juga. Baijan pun berkata apa gunanya balas dendam, yang pada akhirnya dia rugi dan malah kehilangan semuanya. Tanpa diduga Mahapir datang dan membunuh Nageswar.
Ternyata Nageswar berniat menghabisi Mahapir juga dengan keserakahan demi kekuasaan, yang akhirnya Nageswar sadar kalau kematian ayah dan saudaranya itu adalah ulahnya sendiri. Seharusnya dia yang bersujud kepada Balakrishna dan dia pun meninggal. Dari situ Balakrishna mundur dan Baijan menghadapi Mahapir berserta ketiga adiknya yang kekeh ingin menginginkan tempat ini. Tapi seperti yang kita tahu kalau pahlawan harus kalah dulu sebelum menang. Dan ketika Baijan tidak berdaya, seketika ketiga adiknya dan semua warga di sana bersiul untuk membangkitkan kembali sosok Baijan Salman Khan. Dan pada akhirnya Baijan berhasil menumbangkan Mahapir dan mereka hidup bahagia bersama. Dan film pun sudah berakhir, ending yang sangat mengsalmankan. Film India Salman Khan ini berkisah seorang kakak yang berjuang demi adik-adiknya. Ketika dia mendapatkan jodoh tanpa diduga malah terlibat dalam masalah orang lain. Tapi karena ini adalah sebuah film India, akhirnya Salman Khan bisa menghadapi semua ini hingga akhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah cintailah keluargamu bagaimanapun keadaannya. Dan ketika kamu tertindas, mintalah pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Janganlah kalian membuat dendam yang kemudian akan melahirkan dendam lain di kemudian hari. Saya dari Silokadiri Review, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.